Sahabat Silkapreneur dimanapun teman-teman berada, di episode kali ini kita akan bahas strategi marketing atau strategi digital marketing for UMKM. Yang mana ternyata sekarang udah mulai banyak orang aware tentang digital marketing, terutama UMKM luar biasa ya. Jumlah UMKM di Indonesia ini juga cukup mencengangkan ya, jumlahnya ada 64,2 juta ya UMKM di Indonesia yang sebenarnya ini kontribusinya terhadap PDB yang menyumbang lapangan kerja itu cukup banyak ya, terutama di self employee-nya yang mungkin mereka masih mikro ya, di bawah 400 juta per tahunnya ya. Itu banyak banget UMKM di Indonesia ini, dan memang sekarang ini zamannya sudah serba digital ya. Semua orang sekarang banyak menghabiskan waktu ya di depan handphonenya ya, di depan laptopnya, dan ini luar biasa ketika kita tidak mengandalkan promosi online ini lewat dunia digital, karena ya kesehariannya perilaku konsumennya sekarang sudah menggunakan mobile ya, udah menggunakan phone. Dan apa nih persiapan kita sebagai UMKM ya untuk bisa masuk ke digital marketing? Nah, hari ini kita akan bahas nih persiapan. Nah, persiapan yang pertama ya yang teman-teman harus miliki adalah mindset. Ini nomor satu sih menurut saya, karena ya mau kita bermain bisnis apapun sebenarnya mindset ini adalah pondasinya ya. Semakin kokoh mindset yang kita bangun, nanti semakin besar pondasinya, semakin kokoh nanti bangunan yang akan kita buat di atasnya. Dan mindset pertama yang harus teman-teman miliki adalah hilangkan kata yang namanya gaptek. Ini bahaya. Saya itu gaptek, saya itu nggak bisa apa-apa, saya itu nggak bisa masuk digital marketing karena nggak punya budget iklan dan lain sebagainya. Faktanya ini ya teman-teman, saya mau cerita. Ya, saya mulai bisnis online ini ya mulainya dari tanpa modal, beneran. Saya mulai waktu itu dari SEO, ya search engine automation. Waktu itu masih belum banyak sih ads seperti sekarang ini ya. Pada waktu itu saya menguasai beberapa kata kunci di internet, dari bikin kaos, bikin jaket, ya, bikin kemeja di Jogja pada waktu itu, ya, untuk search engine-nya. Kemudian saya juga melakukan guerrilla marketing offline pada waktu itu. Saya keliling ke OSIS-OSIS, keliling ke HMJ-HMJ, kemudian ke apa namanya UKM-UKM yang ada di kampus-kampus untuk bikin seragamnya. Pasti di kampus itu biasanya punya seragam angkatan, ya kan, punya kaos angkatan, baju angkatan. Saya gerilya karena memang di Jogja sendiri sih ada ratusan kampus, makanya saya gerilya ke situ. Sekolah juga banyak di Jogja, makanya apa ya, online offline itu nggak bisa dipisahkan. Sampai pada waktu itu SEO ya, orderan saya dapat 100 juta pertama saya dari online itu, saya dapat orderan itu dari Timor Leste. Kan bikin seragam yang namanya apa namanya, seragam angkatan langsung 100 juta itu dia bawain cash, dia datang, luar biasa ya. Dan itu juga tanpa modal. Saya kolaborasi ya dengan apa namanya, konveksi juga. Waktu itu saya juga belajar langsung sama orang produksinya Dagadu, jadi lebih cepat sih memang saya belajarnya, tapi itu tanpa modal teman-teman ya, bener-bener ya saya diajarin begitu. Kemudian waktu belajar SEO tuh juga saya simpel banget. Waktu itu SEO yang saya mainkan adalah SEO gambar dan SEO artikel pada waktu itu. Intinya saya punya komitmen 3 bulan di awal pada waktu itu biar terindeks Google, saya bikin artikel dengan kata kunci yang memang banyak orang cari ya. Kita riset dulu Google Keyword Planner ya, bisa pakai Neil Patel dan lain sebagainya. Kita riset dulu, habis itu kita kuasai kata kunci itu dengan bikin artikel sebanyak-banyaknya. Sehari ya, guru saya itu ngajarin bikin 8 selama 3 bulan, luar biasa itu. Setiap hari saya praktekin, setelah 3 bulan ya luar biasa kita terindeks Google di halaman 1 dan menangan pada waktu itu ya. Ketika itu juga saya lanjut bikin distro muslim pada waktu itu juga pakai SEO tekniknya. Sampai pada masuk eranya Twitter. Twitter tuh sempat saya juga menggunakan buzzer. Kalau di Twitter kan biasanya tekniknya menggunakan buzzer ya. Kayak semacam endorse influencer lah dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi hilangkan dulu mindset gaptek. Saya nggak bisa internet marketing pada waktu itu ya. Bisanya cuma blog, bisanya cuma nulis aja. Saya nulisin setiap kejadian, misalnya ada transaksi nih, bikin kaos, bikin jaket ya, itu aja yang saya tulisin ya. Saya bikin cerita di situ, bikin narasi di situ, itu yang kita ceritain. Gambar-gambarnya ya gambar-gambar keseharian kita. Nah, itu dimulai dari memang merubah mindset ini, dan memang mindset ini sangat berat ya ngerubahnya teman-teman. Mulai dari kalau zonanya udah nyaman,
kita mau ke zona growth itu, mau pertumbuhan itu memang harus melewati ngelawan namanya zona ketakutan. Nah, kalau kita bisa melewati ketakutan kita sendiri, akhirnya kita belajar masuk ke learning zone, kita belajar, nah zona belajar, akhirnya kita bisa tumbuh nanti. Belajar praktek, akhirnya kita bisa tumbuh, dan kita bisa tumbuh, kita punya keyakinan yang kuat bahwa ternyata bisnis tuh ya nggak mesti harus pinter-pinter banget IT gitu ya. Bikin website saya nggak bisa, teman-teman, jujur. Bikin website pada waktu itu saya WordPress itu saya mintain teman saya untuk bikinin website, atau habis itu domain hostingnya saya beli sendiri. Waktu itu belum berani beli online ya, beli langsung di dekat rumah itu ada emang web hosting kayak gitu kan. Ya udah kita beli di situ. Ya itu yang penting mindsetnya mau dulu deh ya untuk go digital. Yang berikutnya adalah teman-teman harus punya goals ya teman-teman. Persiapan berikutnya kalau masuk digital marketing, teman-teman harus punya namanya sebuah goals. Goals ini penting. Kalau kita nggak punya goals, kita nggak bakal kemana-mana ya. Tapi ketika teman-teman itu punya goals yang smart, spesifik, measurable, achievable, time bound, ya ada batas waktunya, itu lumayan dahsyat, bisa menggerakkan kita. Contoh nih, digital marketing. Saya di digital marketing, goalsnya saya apa? Di bisaroh.id ini, goal saya bersama rekan-rekan saya itu semua udah tahu ya. Kalau goal saya itu mengakuisisi 1 juta database, mengedukasi 1 juta database pasar ekonomi syariah. Pasar di mana orang-orang yang mau bertransaksi sesuai dengan syariah. Saya pengen mencetak sirkahpreneur, baik dari segi pengelola maupun investor sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Dan itu menjadi goals utama saya, yang akhirnya aktivitas-aktivitas saya akhirnya mengarah ke situ. Nah, kemudian berikutnya setelah teman-teman punya goals yang jelas, spesifik, misalnya kayak saya 1 juta database, saya breakdown setiap bulannya harus punya ya 50.000 database. Strateginya saya berkolaborasi teman-teman. Saya berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, ini salah satu juga jurus ya teman-teman kalau pengen dapetin traffic tapi budget iklannya terbatas atau nggak punya modal tadi. Ya, saya banyak bersirkah ya. Saya banyak juga berkolaborasi ya, baik yang saya ajak kolaborasi menjadi affiliate atau menjadi makelar saja, itu banyak banget ya teman-teman. Kayak yang baru-baru ini saya kolaborasi bareng Bang Nuri di marketing real estate ya, itu termasuk marketers juga di real estate yang cukup terkenal. Kemudian besok ini one day workshop sirkah di Bandung, kita kolaborasi sama Kang Dewa ya. Itu juga Kang Dewa Eka Prayoga, itu juga jadi kolaborasi kita. Besok saya sempat juga kolaborasi dengan dosen jualan, sempat Sabtu hari juga pernah. Banyak sih, Mas Hanafi Rais, anaknya Pak Amin Rais juga pernah kita ajak ngisi. Ya banyak lah teman-teman. Mindset, goal, strategi, eksekusi. Nah, ini persiapan yang keempat adalah eksekusi. Sehebat apapun kita punya strategi, misalnya saya udah kasih tahu nih strateginya menggunakan call key opinion leader, menggunakan influencer kayak gini. Teman-teman sudah tahu, tapi tahu saja nggak cukup teman-teman. Kalau teman-teman nggak eksekusi ya. Jadi 1 jurus itu dilatih 1000 kali lebih baik daripada punya 1000 jurus digital marketing tapi nggak pernah dieksekusi. Saya selama setahun itu mengeksekusi jurus yang namanya call key opinion leader, atau menggunakan partner sirkah ini ya untuk berkolaborasi. Itu luar biasa efeknya. Saya dapat traffic, saya dapat market ya. Saya akhirnya punya database banyak, itu hasil kolaborasi dan tanpa ads, tanpa iklan. Bisa asal teman-teman mau militan ya kan. Saya benar-benar militan. Saya silaturahim seminggu sekali, saya ke keluar kota ya untuk bersilaturahim ke orang-orang yang memang saya anggap sebagai call ya, yang dia punya market, yang dia punya kolam ya. Intinya daripada saya bikin kolam sendiri terlalu lama ya, lebih baik kita kolaborasi. Sembari saya bikin kolam, bangun aset digital, saya juga kolaborasi dengan teman-teman yang sudah punya aset digital di market yang saya inginin. Akhirnya itu luar biasa teman-teman. Jurus-jurus kolaborasi itu juga saya belajar dari bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah ya. Pada waktu itu ya, beliau mengontak kan para kabilah-kabilah atau call-nya pada waktu itu. Ini marketing dakwah Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Ternyata banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat teman-teman. Nah, di era digital ini intinya 4 persiapan itu teman-teman praktikin dulu ya. Mulai dari ubah dulu mindsetnya
ya, takut jadi berani ya, jangan bilang saya gaptek, pokoknya bisa ya. Kalau kendala yang nggak ada modal semua bisa disolusikan ya. Yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya goalsnya harus benar-benar spesifik dan bisa menggerakkan teman-teman. Yang ketiga, harus punya strategi yang teruji, yang terbukti sukses ya. Saya udah uji strategi call ini dan akhirnya bagus dan saya gunakan terus. Dan yang terakhir ini adalah disiplin eksekusi. Ini luar biasa. Nah, ini tawakal yang luar biasa itu seperti itu teman-teman. Maksimalkan satu jurus ya, tapi benar-benar dibuktikan ya, divalidasi bagus ya, scale up terus. Itu aja strategi dari saya teman-teman. Jangan lupa praktek ya, ini simple banget untuk digital marketing pemula, sangat simpel.